Mendengarkan kata-kata Gong Keking, banyak kekuatan di aula besar sedikit terdiam. Semua orang tahu bahwa bunga di rumah kaca tidak bisa tumbuh menjadi balok yang berdiri sendiri. Jika itu normal, Qin Yichen berkata bahwa mereka akan mengerti jika mereka pergi berlatih. Hanya saja Qin Yichen sekarang adalah pemilik rumah Istana Suci, dan dalam situasi hari ini, itu benar-benar tidak akan hilang. Menurut saya, King Lao juga masuk akal. Pemiliknya sekarang jelas terjebak dalam kemacetan. Keluar dan berlatih. Mungkin dia memiliki kesempatan untuk melakukan terobosan. Di tengah banyak kekuatan, Great Elder akhirnya membuka mulut dan berkata. Salah satunya adalah Penatua Agung dari Surga Suci. Yang lainnya adalah leluhur tua dari Istana Glasial Besar. Dan ras manusia adalah salah satu dari dua orang paling puncak. Beratnya kata-kata mereka berdua juga membuat kekuatan ini harus berpikir dengan hati-hati. Kalian, saya tidak serapuh yang Anda pikirkan, dan saya memiliki identitas lain di benua 10.000 etnis. Orang biasa Del masih belum berani berpikir beda tentang saya. Pada saat ini, Qin Yichen juga sedikit tersenyum, berkata, dan, seperti yang dikatakan Penatua Agung, saya keluar kali ini untuk menemukan cara untuk menerobos. Ketika saya kembali, saya pasti akan memberi Anda kejutan. Semua orang mendengar kata-kata Qin Yichen sejenak. Faktanya, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik ras manusia, tetapi salah satunya adalah tidak menyembunyikan identitas mereka secara diam-diam. Mereka hanya pergi ke beberapa balapan yang tidak kompeten, karena takut akan dianggap oleh orang lain. Dan orang ini, ada identitas lain di benua 10.000 etnis? Bagaimana dia menyembunyikan pembangkit tenaga listrik 10.000 keluarga? Lagi pula, ras manusia tidak seperti pembangkit tenaga ras lainnya. Tidak ada ki monster aneh pada mereka. Hanya nafas murni yang membuat jantung 10.000 pembangkit tenaga listrik keluarga berdetak kencang. Semakin kuat ras manusia, semakin mudah menyebabkan 10.000 pembangkit tenaga keluarga untuk menembak. Eksistensi seperti kelas suci, bahkan lebih sulit untuk mengetahui berapa banyak kekuatan yang akan ditarik untuk dihadapi. Apakah gubernur sudah memutuskan? Setelah sedikit mengeluh, Wu Ji bertanya perlahan. Qin Yichen sedikit mengangguk, dia merasa lemah. Untuk menerobos, dia harus bertanya pada King Feng 1000 Snow tentang dirinya di dalam tubuh Bloodline Strength. Kalau tidak, dia ingin menerobos, bahkan lebih keras dari kenaikan surgawi. Karena gubernur telah membuat keputusannya sendiri, Anda dapat melepaskannya. Melihat ekspresi tegas Qin Yichen, Wu Ji menghela nafas dan akhirnya berkompromi. Meskipun kekuatan lain agak gelisah, bahkan Wu Ji mengangguk, dan mereka tidak pandai dalam hal itu. Setelah keluar dari Seng Tianfu, Qin Yichen juga tidak buru-buru pergi. Tetapi diam-diam kembali ke halaman lain Tanah Suci Taihao. Meski sudah menjadi pemilik Seng Tianfu, kerabatnya masih berada di halaman lain ini, sama sekali tidak pindah. Setelah kembali, Qin Yichen juga meminta Ye Liangchen untuk mengumpulkan berbagai bahan sebagai persiapan untuk keluar kali ini. Setelah menjelaskan beberapa hal yang membosankan, Qin Yichen juga jarang melepaskan segalanya, seperti orang biasa, diam-diam tinggal bersama orang yang dicintainya. Meskipun Du Binglan dan yang lainnya senang dengan gerakan tiba-tiba Qin Yichen, mereka juga memiliki kekhawatiran di hati mereka. Setiap kali Qin Yichen menemani mereka dengan baik, itu menghilang untuk sementara waktu. Selama ini, mereka tidak dapat menghubungi Qin Yichen, dan bahkan tidak tahu di mana yang terakhir. Namun, meskipun orang tua Qin Yichen khawatir, mereka tidak bermaksud menghentikannya. Mereka diam-diam menikmati kegembiraan yang telah lama hilang ini. Setiap hari bersama kerabat dan teman saya, Qin Yichen juga tersenyum. Jika ada pilihan, dia lebih suka menjadi orang biasa, dan cukup menunggu dengan tenang di samping kerabatnya. Namun, ia juga tahu bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus diembannya. Dia kembali ke masa muda dengan manik-manik roh-roh dan bumi, dan tidak mungkin lagi menjadi orang biasa. Situasi Human Rache saat ini membuatnya penuh dengan krisis. Hanya ketika ras menjadi stabil dia dapat memenuhi syarat untuk perdamaian sejati. Selain itu, dia juga berjanji untuk memiliki 1000 angin dan salju, dan akan menjemputnya di lautan api dalam 9 hari. Dengan kekuatannya saat ini, itu masih jauh dari cukup. Waktu kebersamaan selalu singkat. Dalam waktu kurang dari 10 hari kerja, Ye Liangchen telah mengumpulkan semua yang ada di daftar Qin Yichen. Dan, ini hanya menggunakan kekuatan kamar dagang Feilo. Kamar dagang Feile saat ini layak sebagai aliansi komersial pertama dalam ras manusia. Bahkan dibandingkan dengan menara giok kuno di kota Set. Tian, tidak kalah. Alasan utama untuk semua ini adalah senyawa dan. Ketika kompaunden pertama kali muncul, masih banyak orang nakal yang ingin memiliki benda ini. Tetapi dengan identitas Qin Yichen saat air pasang naik, perahu mengapung, warna-warna cemburu itu juga diam-diam tenang. Siapa yang punya sedikit identitas? Siapa yang tidak tahu siapa bos di balik kamar dagang? Meskipun Qin Yichen belum menjadi raksasa sejati yang dapat berdiri sendiri, tetapi identitasnya ada di sana. Siapa yang mengira dia lelah dan pergi untuk memulai kamar dagang? Selain itu,
Setelah kamar dagang Velo menjadi lebih besar, itu juga merupakan hal yang hebat bagi seluruh ras manusia. Mereka tidak memiliki harta benda, tetapi semua master pemurnian pil yang telah bergabung dengan Serikat Master Pemurnian Pil memiliki hak untuk menikmati beberapa resep masakan Denmark tingkat rendah. Ini juga alasan mengapa senyawa dan dipopulerkan di ras manusia hanya dalam beberapa tahun. Di malam hari, di kamar di halaman lain, Qin Yichan berbaring di tempat tidur dengan Lu Linghan, yang terakhir juga meringkuk erat di lengannya, beristirahat dengan tenang di lengannya. Berapa lama kamu akan keluar kali ini? Lu Linghan bertanya dengan lembut. 6 bulan, Qin Yichan dengan lembut membelai sutra hijau yang terakhir, dengan lembut. Setengah tahun, tubuh tercinta Lu Linghan bergetar, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia juga ingin mengatakan sesuatu untuk berhati-hati tentang yang terakhir, dia juga tahu bahwa kemanapun suaminya pergi, dia sepertinya tidak pernah tenang. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri diam di belakangnya dan mencoba yang terbaik untuk tidak menjadi beban baginya. Qin Yichan juga memperhatikan pergerakan tubuh Lu Linghan. Dia menghela nafas dalam hatinya dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah tidak ada berita dari Spirit Rache? Setelah berhenti sejenak, Lu Linghan bertanya lagi. Tidak, Little Linger tidak akan terkejut. Qin Yichan sedikit tersenyum. Memikirkan Xiao Linger, tidak bisa menahan senyum. Kamu bilang, Linger sudah kembali. Apakah kamu masih mengenal kami? Setiap kali Linger memikirkannya, Lu Linghan tidak bisa menahan perasaan tertekan. Meskipun dia juga tahu bahwa Xiao Linger kemungkinan besar akan mewarisi energi dari Dewa Misterius, tetapi yang terakhir lahir untuknya. Lu Linghan berharap Xiao Linger hanyalah gadis kecil biasa, dijaga oleh mereka, dan memiliki kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Mengapa kamu tidak mengenal kami? Jangan khawatir, melihat kegelisahan di wajah cantik Lu Linghan, Qin Yichan mau tidak mau memeluknya dan berbisik pelan. Dalam hatinya, itu juga rumit untuk sementara waktu. Little Linger adalah peri malam. Dia mewarisi kekuatan misterius dari kuil itu dan ditakdirkan untuknya di luar kebiasaan. Ketika dia memahami buku kehidupan, saya khawatir langit dan bumi yang terbalik juga akan berubah. Ketika saatnya tiba, apakah yang terakhir akan menjadi orang lain, hatinya agak tidak jelas. Hanya berharap bahwa hal-hal tidak berjalan sejauh itu.